Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Raisa Adila, berasal dari kelas Sibil 5B, ingin mempresentasikan hasil jawaban UTS MPSI. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi penyebab masalah dan kebijakan pengembangan sistem. Ruang lingkupnya yaitu ada pendahuluan, kebijakan sistem, perencanaan sistem, dan proses perencanaan sistem. Satu, pendahuluan. Dalam pengembangan sebuah sistem informasi diperlukan adanya perencanaan dan kebijakan sistem. Dengan perencanaan dan kebijakan pengembangan sistem oleh manajemen puncak atau top manajemen, sistem akan menjalankan sesuai dengan yang diharapkan. Kebijakan sistem atau sistem policy merupakan landasan dan dukungan manajemen puncak untuk membuat perencanaan sistem. 2. Kebijakan sistem dilakukan dalam upaya meraih kesempatan yang tidak terdapat pada sistem yang lama atau memiliki kelemahan. Partisipasi dan keterlibatan manajemen masih diharapkan untuk keberhasilan sistem yang akan dikembangkan dengan dibentuk tim penasihat atau komite pengarah yang terdiri dari wakil-wakil pimpinan dari masing-masing departemen pemakai sistem atau manajer divisi yang diketuai oleh direktur utama. Tugas komite pengarah yang pertama yaitu mengkaji, menyetujui, merekomendasi yang berhubungan dengan perencanaan sistem. Yang kedua, mengkoordinir pelaksanaan sistem sesuai dengan rencana. Yang ketiga, mengawasi kemajuan proyek-proyek sistem. Yang keempat, menilai kinerja dari fungsi-fungsi sistem yang telah dikembangkan. Yang kelima, memberikan saran dan petunjuk terhadap sistem yang sedang dikembangkan. 3. Perencanaan sistem. Perencanaan dilakukan setelah adanya kebijakan pengembangan sistem. Perencanaan sistem menyangkut estimasi dari kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem dan mendukung operasinya setelah diterapkan. Perencanaan sistem ditangani oleh staf perencana sistem atau contoh struktur organisasi yang mempunyai staf perencana sistem sendiri. Contoh dari sistem perencanaan untuk strukturnya. Terdapat staf perencanaan sistem, manajer informasi, komite pengarah. Yang dikembangkan oleh sistem teknik dan sistem pengembangan personil. Lalu di staf teknik di bagian manajer pengembangan sistem dan lalu staf pengembangan personil di bagian manajer pengembangan data. Pada manajer pengembangan sistem terdapat pemrograman sistem, pengawasan analisis sistem, database administrator. Dalam manajer pengolahan data terdapat penyiap data, operator komputer, pustakawan data, pengontrol data. 4. Proses perencanaan sistem dikelompokkan dalam 3 proses utama. 1. Merencanakan proyek-proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencanaan sistem. 2. Menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan yang dilakukan oleh komite pengarah. 3. Mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan yang dilakukan oleh analis sistem. 1. Merencanakan proyek-proyek sistem terdiri dari tahapan. 1. Mengkaji tujuan, perencanaan strategi, dan taktik perusahaan. 2. Mengidentifikasi proyek-proyek sistem, menetapkan sasaran proyek-proyek sistem, menetapkan kendala proyek sistem, menetapkan prioritas proyek sistem, dan yang terakhir membuat laporan perencanaan sistem. 2. Menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan terdiri dari tahapan. 1. Menunjukkan tim analis. 2. Mengumumkan proyek pengembangan sistem. 3. Mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan meliputi beberapa dari tahapan. 1. Mengidentifikasi kembali ruang lingkup dan sasaran proyek sistem, melakukan studi kelayakan,
menilai kelayakan proyek sistem, membuat usulan proyek sistem, dan meminta persetujuan manajemen. Saya akan menyimpulkan kesimpulan dari materi estimasi anggaran proyek sistem informasi. Pengertian dasar biaya. Biaya yaitu akuntan, yang artinya sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya umumnya diukur dalam satuan uang seperti dolar, rupiah, dan lain-lain. Biaya proyek. Biaya proyek ini terbatas, perlu dikelola agar tidak melampaui batas. Terbatas di sini adalah anggaran proyek, yang dikelola adalah biaya estimasi, biaya dianggarkan, dan pengguna anggaran dikontrol. Dalam manajemen biaya proyek, yang menjadi perhatian utama adalah biaya sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan dalam jadwal proyek. Manajemen biaya proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk menjamin agar anggaran biaya yang telah disetujui cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam proyek. Biaya langsung. Biaya yang terkait langsung dengan suatu proyek sehingga dapat ditelusuri secara tepat. Misal, gaji karyawan proyek, pembelian barang proyek, dan lain-lain. Biaya tak langsung. Biaya yang terkait dengan suatu proyek tetapi tidak dapat ditelusuri secara tepat. Misal, tagihan listrik perusahaan, biaya sewa motor kantor, untuk kegiatan perusahaan dan berbagai proyek. Rencana manajemen biaya. Dokumen yang menjelaskan bagaimana organisasi akan mengelola bagian biaya dan proyek. Menjelaskan bagaimana merespon proposal yang lebih tinggi atau lebih rendah dari estimasi definitif. Estimasi biaya. Beberapa tingkatan estimasi biaya yang dibuat sesuai keperluan. Yang pertama, estimasi pendahuluan. Digunakan untuk menyeleksi proyek, dikerjakan 3-5 tahun sebelum proyek selesai. Estimasi untuk anggaran. Digunakan untuk alokasi dana dalam anggaran perusahaan. Dikerjakan 1-2 tahun sebelum proyek selesai. Estimasi definitif. Digunakan untuk rincian pembelian, merupakan estimasi biaya sebenarnya, dibuat sebelum dan selama proyek berlangsung. Dalam melakukan estimasi biaya, hal-hal berikut ini perlu diperhatikan. 1. Keadaan lingkungan perusahaan dinilai tukar, kebijakan estimasi biaya, seperti template, file proyek, informasi historis, pengetahuan tim proyek, pengalaman proyek sebelumnya. Pernyataan cakupan proyek serta WBS dan penjelasan kamusnya. Rencana manajemen proyek, jadwal SDM, resiko. Estimasi biaya dilakukan dengan 1. Analogi, 2. Menggunakan biaya satuan sumber daya, 3. Menggunakan parameter, misalnya modul-modul, 4. P atau L, manajemen proyek, 5. Menganalisis dokumen lelang yang diserahkan vendor, 6. Memberikan cadangan untuk setiap kegiatan maupun per fase dalam siklus proyek umumnya dipakai juga. Sebuah proyek membutuhkan anggaran untuk menentukan berapa uang yang dibutuhkan, yang disebut kapital, yang akan dialokasikan sampai selesainya proyek sesuai rencana. Terdapat banyak proyek yang gagal, tidak sesuai dengan rencana awal, dan tidak ada seorang pun yang bisa menjamin atas keberhasilan dan kegagalan sebuah proyek. Kurangnya perencanaan, leadership, scope, dan vision. Menyusun anggaran biaya. Pengertian umum menyatukan semua estimasi biaya masing-masing kegiatan atau paket pekerjaan untuk disusun sebagai patokan biaya. Penyusunan anggaran dengan memperhatikan 1. Pernyataan cakupan proyek, WBS dan penjelasannya, estimasi biaya kegiatan dan rincian penghitungannya, jadwal proyek dan kalender sumber daya, dan terakhir adalah kontrak. Hasil penyusunan anggaran. 1. Patokan biaya, yaitu anggaran yang sudah dinyatakan sesuai waktu rencana penggunaannya, disusun dengan menjumlahkan semua estimasi biaya yang akan dipakai dalam suatu periode waktu, umumnya dalam bentuk kurva S. Anggaran yang dinyatakan pada rentan waktu proyek digunakan untuk mengukur kinerja proyek.
Proyek besar dapat memiliki lebih dari satu pos baseline. Menyusun anggaran biaya lanjut ya. Budget dibentuk untuk menjalankan apa yang telah direncanakan dalam planning. Budget memberikan arahan finansial untuk membiayai proyek. Budget dibutuhkan untuk mengontrol dan mendokumentasikan pembiayaan proyek. IT Project Manager menyukai teknis, tetapi bagian accounting tidak. Komponen biaya. Biaya yang berhubungan dengan pengembangan informasi dapat diklasifikasi ke dalam 4 kategori, yaitu biaya pengadaan, biaya persiapan operasi, biaya proyek, dan biaya operasi. Biaya pengadaan merupakan biaya yang harus dikeluarkan pada tahun sistem dioperasikan kecuali untuk pengadaan perangkat keras dengan cara leasing. Terdiri dari biaya konsultasi pengadaan perangkat keras, biaya pembelian atau sewa beli perangkat keras, biaya instalasi perangkat keras, biaya ruangan perangkat keras, dan ruangan produksi. Biaya modal untuk pengadaan perangkat keras, biaya untuk manajemen dan staf biaya persiapan operasi. Biaya persiapan operasi ini merupakan biaya yang terjadi di awal-awal tahun sebelum sistem dioperasikan, berhubungan dengan semua biaya yang membuat sistem siap untuk dioperasikan, seperti biaya pembelian perangkat lunak sistem, biaya instalasi peralatan komunikasi seperti sambungan telepon, satelit, frekuensi, biaya persiapan personil, biaya reorganisasi, biaya manajemen dan staf yang dibutuhkan dalam kegiatan persiapan operasi. Biaya proyek berhubungan dengan biaya-biaya untuk mengembangkan sistem termasuk penerapannya. Terdiri dari biaya dalam tahap analisis sistem, biaya untuk mengumpulkan data, biaya dokumentasi seperti kertas, kopi, dan lain-lain, biaya rapat, biaya staf analis, biaya manajemen yang berhubungan dengan proses analisis sistem. Biaya dalam tahap desain sistem, biaya dalam tahap penerapan sistem adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sistem supaya sistem dapat beroperasi serta biaya yang dikeluarkan untuk merawat sistem dalam masa operasinya. Berbeda halnya dengan biaya-biaya lainnya yang biasanya terjadi sebelum operasi sistem diterapkan. Biaya operasi dan perawatan biasanya terjadi secara rutin selama umur operasi sistem. Komponen manfaat. 1. Keuntungan berwujud. 2. Keuntungan tidak berwujud. Yang pertama, keuntungan berwujud merupakan keuntungan yang berupa penghematan atau peningkatan di dalam perusahaan yang dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk satuan nilai uang. 2. Keuntungan tak berwujud. Keuntungan yang sulit atau tidak mungkin diukur dalam bentuk satuan nilai uang. Keuntungan berwujud. Pengurangan biaya operasi, pengurangan kesalahan proses, 3. Pengurangan biaya telekomunikasi, peningkatan penjualan, pengurangan biaya persediaan, pengurangan kredit tak tertagih, peningkatan pelayanan lebih baik pada langganan, peningkatan kepuasan kerja personil, peningkatan pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik.